hukum yang lemah pun kalau pegawainya berintegritas akan bisa digunakan. Kasus-kasus yang besar tadi. Karena kan urusan politik. Saya kita nggak bisa berandai-andai juga. Emang ada kasus lama yang nggak bisa diungkit. Banyak Pak. Kasus apa itu kasus lama? Saya nggak tahu tuh. Bansos, terus KTP, terus yang sekarang ini yang hilang itu yang tadi disebut Bang BJB, Pak Ridwan Kamil sebelum di OTT kalau nggak salah saya pernah dengar dia langsung naik motor gabung partai sehingga langsung hilang aja itu kasus kan. Setuju nggak bila presiden melindungi presiden-presiden sebelumnya dari jeratan hukum? Jadi mereka saling melindungi lah. Sebut aja Pak Jokowi gitu. Enggak, gue nggak nyebut nama. Enggak, saya tahu Nanti Pak. di-ban lagi di report. Enggak, kan presiden-presiden lain banyak. Jadi bagaimana komentar Mas Yudi misalnya memang ada keinginan dari seorang presiden untuk melindungi presiden-presiden sebelumnya dari jeratan hukum, itu wajar nggak? Ya kalau bagi saya tentu sebenarnya bola itu kan bukan di tangan presiden tetapi di penegak hukum. Mampu nggak menemukan adanya bukti terkait dengan korupsi presiden sebelum-sebelumnya. Layak nggak memang pungli berkedok parkir itu dijerat hukum? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Ruang Terang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, penyidik KPK yang keras dan di TPK-kan oleh nggak berani nyebut saya. Halo, yang belum ditahan. Yang belum ditahan. Yaitu Bang Yudi Purnomo Harahap. Beliau penyidik KPK. Selamat siang Bang Yud. Mantan ya, 2013-2021. Siap. Saya nanya langsung, dengar-dengar ada info mau dikembalikan ke KPK. Karena saya pernah lihat berita Yudi Purnomo menolak untuk dikembalikan ke KPK. Kenapa Mas? Ya kalau saya lihat kan saat ini kondisi KPK sedang tidak baik-baik aja ya. Kan pimpinannya baru. Ya pimpinan baru, tetapi kan aturan, rule gitu kan, dasen dan solennya kan masih sama. Ya kan, kemudian kalau saya pribadi ketika balik pun juga artinya saya sudah tidak ada chemistry lagi gitu ya. Ya sudah gitu kan, dan saya merasa lebih baik di luar ya. Tetapi bagi saya tentu mengembalikan teman-teman yang lain yang masih ingin berjuang di KPK kewajiban moral ya bagi saya juga ya untuk kemudian memperjuangkan. Ya kita harap istilahnya kan kondisi kan juga sudah kondisif ya, presiden berganti, pimpinan KPK berganti gitu ya. Artinya masa pun sudah berganti ya, saya harap proses teman-teman untuk kembali ke KPK itu berjalan dengan baik lah ya gitu. Dan memang itu butuh perjuangan, tapi saya pikir ya kita kenal lah dengan pimpinan KPK sekarang, setidaknya hubungan kan baik. Betul. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang ingin kembali, saya pikir dibuka aja lah. Ya toh sudah saling kenal, sudah tahu kinerjanya. Artinya ini juga bisa jadi akan menambah kepercayaan publik kepada KPK ya sebagai rekonsiliasi nasional juga gitu. Betul. Ya. Sesuai semaknya Pak Presiden ya. Iya, orang Pak Harto aja jadi pahlawan hari ini kan, pahlawan nasional tetapkan gitu kan. Ya kan artinya teman-teman yang dulu disingkirkan TWK kan untuk kembali kan sebenarnya tidak masalah juga. Betul. Gitu. Apalagi tadi Pak Prabowo kan minggu yang lalu kan sempat pamer tangkapan uang itu kan yang dari minyak itu kan sekian triliun. Semangatnya kan ingin berantas korupsi. Iya. Kalau emang Pak Prabowo semangatnya benar-benar berantas korupsi, jangan setengah kan. Betul. Itu ada korban TWK yang sudah jelas yang mengkorbankan malah jadi tersangka pemerasan korupsi. Iya. Ya logika saya ya harusnya orang-orang yang dinarasikan apa tadi itu stempel yang tidak bisa dibina ya, merah nggak bisa dibina dan mau ngelamar kerja kemana-mana susah udah dibilang itu orang susah dibina sehingga banyak ditolak gitu kan, dan orang itu tersangka kan gitu kan. Iya, seharusnya Pak Prabowo kan dengan besar hati ya kembalikan aja, toh sekarang udah bukan rezimnya Pak Jokowi kan gitu kan. Ya jadi saya pikir ya memang
kita tunggu ya berapa bulan ini ya proses teman-teman ya seperti apa, dan kan juga sudah terbuka ya di media ya. Saya pikir ya kita harap juga tadi KPK dengan tangan terbuka karena kan memang KPK lah kuncinya. Betul. Ya yang bisa membuka kotak Pandora kembalinya teman-teman KPK gitu ya. Jadi seperti itu aja sih. Jadi sampai saat ini kita masih wait and see, dan saya pikir belum ada hal-hal baru ya untuk bisa disampaikan ke publik. Begitu Mas. Flashback sebelum adanya TWK. Sebenarnya teman-teman 57 orang ini sebagian besar itu sedang nanganin kasus apa? Kalau saya dengarkan kasus bansos ya. Ya banyak lah. Ada yang bansos, ada yang IKTP dan lain sebagainya. Tapi memang nggak semuanya penyidik. Penyidik paling ada berapa ya? Mungkin 10-an lah. Ya kalau itu semua dia pasti kan mengganggu, buktinya di TWK. Iya betul. Mungkin sulit di lobby mungkin ya. Ya kita keras ya, kita maunya kebenaran, kemudian kita nggak takut siapapun. Dulu kan kita sama yang aktif-aktif ya kita berani ya. Menteri aktif, DPR aktif, ya DPD aktif ya kan, MPR aktif ya kan, gubernur aktif gitu kan. Nantinya kita siapapun ya, kalau dia korupsi ya ketua MK pernah juga kan, ya kita sikat. Yang penting kita adalah ada buktinya, tidak ngarang-ngarang ya, tidak mengada-ngada ataupun merekayasa, bahwa pemberantasan korupsi itu memang berdasarkan alat bukti yang kuat, bukan pesanan, apalagi politisasi, apalagi hanya sekedar mengkriminalisasi ya. Ketika dia misalnya orang yang berseberangan dengan pemerintah, oposisi gitu ya, atau orang yang istilahnya mengganggu jalannya pemerintahan dan sebagainya. Jadi atau orang yang sudah tidak disukai. Jadi kita dulu kan kita berprestasi itu karena yang kita lakukan kan benar. Betul. Seperti itu Mas Ipul. Yang saya ingat dulu waktu periode presidennya Pak SBY ya, KPK kan berani nangkap siapa itu? Keluarga besannya Pak SBY. Lah itu kan menurut saya bagus itu kan, pemerintah tidak intervensi, buktinya besannya aja keangkut. Iya. Dan pengurus-pengurus di dewannya aja, di partainya aja keangkut juga tuh, di bendahara ya. Ya, ya itu kan Pak SBY ya silakan kalau memang bermasalah diangkut itu kan. Tapi ketika alih ke rezimnya Pak Jokowi, itulah dirubah jadi ASN. Dulu kan KPK ketika ada acara kan, saya masih ingat mereka selalu bawa air minum sendiri. Kalau sekarang kan udah jadi ASN, bisa di-entertain tuh kalau tidak salah. Masih bisa di-entertain, bisa dijamu oleh tuan rumah kan. Bisa di-entertain dalam arti itu ya. Itu kan integritasnya kan jadi abu-abu gitu loh. Kapasitasnya terpengaruh nggak gitu Bang Yud? Ya kalau sebelumnya ya kita ucapkan duka cita yang mendalam ya tadi bahwa Pak Antasari Ashar yang meninggal kemarin. Ya, Ketua KPK periode 2007-2011. Walaupun hanya sampai 2008-2009 awal lah ya beliau pada meninggal dunia, dan kita doakan semoga beliau tenang di sana, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena salah satu kebaikannya kan adalah memberantas korupsi ya. Betul. Walaupun kemudian tidak lama, tapi bagi saya yang sudah kenal dengan beliau waktu itu, dan saya sudah berkali-kali menemani beliau ya kalau ngisi acara dan sebagainya, kan beliau saya pikir sosok yang pemberani, tegas ya, dan keras pada koruptor. Tapi ya kemudian kan ada suatu kasus gitu kan, dan beliau sampai saat ini kan masih menjadi satu-satunya ketua KPK yang berani menangani keluarga presiden yang aktif ya saat itu ya, seperti itu ya. Dia ya itu jadi memang KPK dulu pernah ya menangani kasus ya terkait dengan keluarga presiden gitu kan, atau orang berkuasa, karena memang saya pikir yang penting kan bukti ya, bukan karena ketidaksukaan, bukan karena ingin menjadi oposisi pemerintah, tapi semua bukti. Kemudian juga terkait dengan KPK sekarang menjadi ASN dan sebagainya ya, itu konsekuensi logis untuk melemahkan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK kan harusnya independen, bahkan pegawainya pun harus independen. Kayak sekarang kan pegawainya harus formasi jabatan ke Menpan RB, ya kan, harus ke BKN, harus ke LAN ya untuk pendidikan dan sebagainya.
ya kan, BKI untuk rekrutmen, wah banyak lah. Kalau dulu kan KPK yang rekrutmen sendiri, KPK yang membuat kebutuhan pegawai sendiri seperti itu. Kemudian ya terkait dengan teknisnya, ya tentu sekarang pegawai KPK ketika sudah jadi ASN, semua hak dan kewajiban sama dengan ASN, kode etik sama dengan ASN. Kemudian yang menarik adalah ya tadi, ya ketika KPK ada kegiatan, ya yang penting itu untuk semuanya diatur ada. Itu KPK boleh, misalnya ada makan siang buat semua peserta, ya kan? Itu boleh. Kalau dulu sebenarnya integritas yang kecil-kecil kayak datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu kan, kayak jelangkung ataupun kemudian minum air putih bawa sendiri, itu kan sebenarnya receh ya. Itu bukan karena takut diracun. Ya enggak sih. Ya kali aja kan bawa air minum Enggak takut sih, diracun. receh gitu ya. Tapi kemudian itu kan mendapatkan tempat ya di masyarakat. Di saat dulu kondisinya kan, udah nggak jelas ya, etika kenegaraan nggak ada dan sebagainya. Begitu Mas Iqbal. Oke, tadi Bang Yud sempat jelasin KPK dulu berani nangkap menteri, DPR, anggota dewan, bupati, wali kota. Baru di sekarang kan udah mulai nih. Mulai menurun, tapi di periode pimpinan KPK yang baru kan mereka baru-baru ini kan berani OTT gubernur. Ya. Terus yang terbaru kemarin OTT Bupati Ponorogo. Nah, cuma kalau menteri sama DPR belum apa emang mereka bersih kan gitu pertanyaannya? Ya saya pikir ya kita apresiasi untuk kepada KPK ya, berhasil menangkap 2 kepala daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama itu adalah Riau ya, Gubernur Riau, dan kemarin Bupati Ponorogo ya. Artinya ya ini kan KPK bergerak ya, dan kita hargai itu ya. Dan memang itu tugas KPK. KPK itu kan mendapat kepercayaan dari masyarakat ketika mereka berprestasi ya, ketika mereka mampu untuk menunjukkan kepada masyarakat. Tapi bagi saya ya itu belum mampu mengangkat banyak ya, karena masih banyak PR KPK ya yang harus diselesaikan, yang harus dijawab ya oleh KPK seperti itu. Misalnya KPK belum memanggil mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya kan, dalam kasus Bank Jabar gitu kan, atau akhirnya Bobi ya sampai saat ini tidak dipanggil gitu ya. Gubernur Sumut ya. Kemudian juga yang terakhir pra peradilan ada beberapa yang KPK kalah, kemudian KPK tidak menaikkan sebagai tersangka lagi. Begitu. Jadi banyak hal lah yang istilahnya masih jadi PR KPK. Jadi istilahnya 2 OTT kemarin perlu kita apresiasi, tapi tidak mungkin bisa untuk menghapus hujan, tidak mampu menghapus kemarau yang panjang di KPK sejak zaman Firly. Ya. Seperti itu. Mungkin saya sudahi. Geser dikit. Tadi ruang terang, Pak. Geser dikit. Udah nggak ada ruang terang. Aja. Di ruang gelap, padahal sebenarnya enakan di ruang gelap. Ini sorry tadi. Biasalah, sebagai dosen. Oh iyalah. Ada bimbingan mahasiswa, jadi kita urus dulu mahasiswa kita. Ngeri. Dia tadi udah ngobrol apa aja? Soal Baru dikit. soal KPK, kalau si Mas Bobi belum, Pak. Oh enggak, tapi gue mau nanya itu, katanya di zaman yang Pak Prabowo ini, Pak Prabowo mau mengembalikan para punggawa KPK yang nggak lolos wawasan kebangsaan itu kembali ke KPK. Itu benar nggak sih desas-desus itu? Ya kita harapkan itu benar ya. Sampai saat ini belum mendapat update yang terbaru ya. Tapi teman-teman saya lihat sebagian besar ingin kembali bekerja di KPK ya. Lah itu Mas Yudi juga yang termasuk kan? Ya saya termasuk, tapi kalau saya lebih senang di luar. Ya kan? Oh, kan? ini di dalam tuh sekarang tuh. Iya. Oh iya, hujan-hujanan gitu kan. Saya lebih senang di luar mengkritisi KPK seperti saat ini ya kan. Tapi sebagian teman-teman ya, mereka sebagian besar juga pengen kembali ke KPK. Selain bekerja lagi memberantas korupsi, yang kedua kan untuk memulihkan ya kan, baik ya kan. Kan dicap merah nggak bisa dibina loh, kan serem amat. Merah nggak bisa dibina. Waduh, istilahnya itu kan benar-benar dianggap membangkang ya. Bahkan
dianggap sebagai radikal Taliban. Oh iya. Bahkan pernah saya dibikinin cat entah oleh siapa yang diviralin, saat di atas saya itu fotonya Osama bin Laden. Tapi emang nggak ada kaitannya dengan sekalian aja lah gue nanya. Iya. Nggak ada kaitannya sama Talibanan yang Iya dituduhkan kan itu. ada lah. Ya. Kalau kita ada kaitannya dengan Taliban udah ditangkap sama Densus. Tapi kenapa ada isu itu yang menggelora dan menggema banget tuh ke teman-teman yang nggak lolos wawasan kebangsaan waktu itu? Ya. Kenapa larinya ke sana gitu? Ya karena karena kita nggak bisa ditemukan lemahnya. Oh. Sementara dulu kan framing nasional kan yang istilahnya dianggap anti tanda kutip ya nggak sejalan dengan pemerintah kan dianggapnya kan radikal. Ya, kan? Karena kan sejalan dengan politik zaman dulu. Jadi gampang nih memframingnya. Ya. Sementara kita nggak ada kesalahan pernah disuap, Ya. nggak ada kesalahan pernah melakukan pelanggaran etik, nggak pernah kesalahan misalnya mainin barang bukti gitu kan, Ya. nggak pernah ada kesalahan misalnya terkait dengan isu-isu bahkan isu-isu rumah tangga pun kita nggak ada. Kalau ada pasti mereka bisa dapat Mas Ensan, iya kan? Pasti dibongkar tapi nggak ada kan. Akhirnya di framing. Padahal dari 57 itu kan yang istilahnya non Islam juga banyak. Nah, tapi kenapa menurut Mas Yudi ada inisiatif dari Pak Prabowo untuk mengembalikan punggawa KPK itu kembali ke KPK? Kan bisa aja nanti tambah tegas itu bahwa Pak Prabowo menjauh dari Jokowi atau isu-isu yang lain ya. Tapi dengar nggak alasannya apa sih sebetulnya? Wah kalau saya belum tahu ya. Tapi yang jelas kan. Tapi gosip itu emang ada ya santer. Makanya ya kita harapkan benar ya. Ya. Nah, ini kan mungkin udah mau akhir tahun ya. Kalau bisa sih Desember nanti teman-teman yang ingin kembali ke KPK itu bisa kembali lah. Kan mereka bisa pertama kan kepercayaan publik juga kan. Ya. Orang-orang ini tadi saya katakan orang berintegritas kok. Ya. Bukan di framing aja. Ya. Kan dengan tes wawasan kebangsaan dan sebagainya. Yang sebenarnya kita tahu bahwa kita mau jawab apapun di tes itu udah pasti Yudi nggak lolos, Novel nggak lolos, ya kan Farid nggak lolos, ya kan Aulia nggak lolos, ya, Afid nggak lolos gitu kan. Jadi istilahnya itu hanya akal-akalan aja dan saya pun juga mendukung ya ketika misalnya nanti karena memang ini hanya dengan putusan presiden lebih mudah. Ya makanya mungkin KPK juga masih ragu-ragu dan sebagainya. Tapi saya pikir politik udah berubah. Tapi apakah nanti dengan masuknya 57 orang tim yang nggak lolos wawasan kebangsaan itu kembali KPK, maka posisi Bobby semakin terancam? Waduh, jadi masalah ke Bobby gitu kan? Enggak masalah ya. Nah, ini kan itu kan Bobby kan hanya salah satu case lah. Oke saja. Atau nggak maksud saya kan bisa aja dituduh wah ini masuk lagi wah Bobby nih pasti karena balas dendam kan bisa begitu tuh nggak gitu ya? Itulah yang kemudian jadi salah satu saya udah menegaskan ke publik saya nggak akan kembali ya, karena supaya memudahkan teman-teman yang lain. Kalau saya kan udah keras sekali gitu kan di Republik ini bersuara kepada semua koruptor. Nanti takutnya seperti yang Bang Lester katakan, wah nanti Yudi masuk nangkepin semua, ya kan bisa kosong pejabat Republik ini. Bukannya mau ini ya, tapi tentu kan pasti ada mereka pada takut ya. Jadi saya pikir ya udah saya memudahkan aja lah teman-teman yang lain daripada. Nggak, tapi kan kalau Mas Yudi masuk kan juga bukan hanya Mas Yudi yang bergerak, pasti kan yang lain juga bergerak. Tim, TIM. Betul, tim. Tapi kan tim ini kan juga ketika bergerak kan mereka kalau misalnya 57 dimasukkan kepercayaan diri kan akan semakin tinggi. Ya kan? Artinya kita akan mengulangi masa lalu, ya kan? Ketika dulu yang aktif aja berani, ya sekarang mantan aja masih maju mundur nih. Mantan gubernur aja pada maju mundur KPK, ya kan? Mantan gubernur Jabar sampai sekarang belum diperiksa, padahal rumahnya udah digeledah. Padahal kan sesimpel itu loh, rumah digeledah kok nggak jadi saksi. Itu Ridwan Kamil, Bang JB Pak, ya kan, Bang JB gitu kan, ya dan beberapa hal gitu kan, istilahnya ya bagi saya sebenarnya KPK kalau bisa mendapatkan puluhan orang ini balik aja, misalnya akhirnya yang memutuskan balik 40, 45 misalnya, itu udah kekuatan besar lagi buat KPK. Kayak gini Mas Yudi, misalnya Mas Yudi nggak mau, terus Bang Novel minta nih, yuk baliklah. Mau dia sih, mau sih. Kalau Bang Novel yang memerintahkan nggak, pasti mau saya. Novel balik gak?
Sepertinya balik. Balik. Kalau kemarin obrolan yang terakhir ya. Ini Bang Yud, saya sambung obrolan. Misal nih Pak Prabowo minta teman-teman 57 orang ini kembali ke KPK. Ini ada dua pilihan. Kembali ke KPK dengan status ASN atau kembali ke KPK dengan syarat KPK bukan lagi ASN, kembali sebagai aturan yang lama. Nggak mungkin lah. Lah kan presiden bisa ngeluarin batalin. Udah berat Perpu. lah. Berarti Kalau kenapa Pak? politik kan kita kan juga nggak bisa ngada-ngada meminta hal yang kayak begitu gitu kan. Itu terlalu ngada-ngada, itu harus berat lagi kerjanya. Bisa kembali aja udah bersyukur gitu kan. Apalagi nggak, saya rasional aja, nggak mungkin tiba-tiba ada perpu untuk mengubah yang 30 undang-undang 30 tahun 2002 jadi undang-undang 1999, nggak mungkin lah, berat lah. Nah, istilahnya kan itu masa mengacak-acak yang lalu, benar nggak Mas Esat kan? Iya. Mendingan balik aja dulu dengan saatnya sekarang kan gini. Hukum yang lemah pun kalau pegawainya berintegritas akan bisa digunakan gitu. Daripada tadi sekarang, nah tadi nih misalnya, wah kami mau balik kemudian kami bisa untuk nyari ribut gitu kan? Ya kan akhirnya makin kan orang-orang jauh ya. pasti takut kita kembali. Ya kan, takut nanti ini bos jangan-jangan ketika kembali makin beringas KPK, ketika kembali malah jadi backfire buat orang-orang itu gitu kan. Gitu. Sorry ini agak OT tapi masih nyambung. Itu kalau tim wawasan kebangsaan, gue nyebutnya tim wawasan kebangsaan itu masuk, itu bakal ada yang kegeser nggak posisi di sana? Enggak lah, kan fungsional banyak kan. Oh. Jadi emang kita tuh nggak bermain di struktural, kita main fungsional aja, kita kan pekerja. Yeah. Jadi penyidik itu kan enakan jadi penyidik gitu kan dibandingkan jadi direktur kalau di KPK kita. Jadi kalau di penyidik kan kita megang kasus, kita nanganin. Tapi emang problemnya gini juga sih, Pul. Biasanya kalau misalnya tadi kan ada nama Novel Baswedan gitu. Iya. Mungkin komisionernya juga deg-degan, wah ini orang-orangnya Novel Baswedan nih, ntar Iya. kita nggak kompak ke kita, bisa jadi begitu kan. Ya, di sisi lain gini Pak, kan statusnya KPK kan ASN nih Pak. ASN. Nah kalau dia teman-teman 57 balik ke KPK, dia keras lagi, dimutasi lagi Pak. Kan gampang banget, ASN dari KPK dipindah misal ke kabupaten atau kementerian mana kan bisa aja Pak. Tapi gue sih percaya Pak Prabowo dan niat baik di sini. Pindahin ini. Ini kan kita beranggapan Pak Prabowo mau mindahin, balikin teman-teman ke KPK Pak ya. Menghayal dulu berarti kita Pak. Nah, kan katanya isunya kan kencang banget kan? Ya habis itu hilang Pak isu Pak. Oh isu itu hilang, udah nggak hilang, ada ya? udah nggak ada. Terus kenapa kita bahas kan? Ya untuk ngingetin lagi Pak. Ingatin lagi kan kalau Mas Ensat yang bahas, Mas Ensat kan pembisik nomor 1. Bukan, saya merasa terjebak. Karena isunya udah nggak ada, terus gue disuruh bahas. Udah gue Jadi datang kita tiba-tiba. harapkan bahwa bukan dijebak ya, kita harapkan bahwa ya ini didengar gitu kan, kemudian teknisnya dibicarakan. Itu aja sih Bang. Tapi yang belum masuk tuh siapa aja sih tadi kepala daerah? Oh ya kemarin Kepala daerah KTK Jawa OTT Barat. lagi kan Iya. 2 kali. Tadi saya katakan bahwa kita apresiasi KPK OTT ya. Tetapi ya ini tentu tidak akan bisa menghapus ya hal-hal lain ya yang istilahnya dilakukan oleh KPK atau tidak dilakukan oleh KPK yang membuat kepercayaan publik kepada KPK menurun ya. Tapi ya karena emang menangkap koruptor tugas KPK gitu kan. Seperti itu. Kayak misalnya Riau kan gubernur yang keempat yang terlibat kasus dengan KPK. Kemarin Ponorogo. Jadi bupati, wali kok kasus-kasus kepala daerah kan sebenarnya bagi saya mudah aja, seperti berburu di kebun binatang. Nah, gini nih, yang menarik nih. Ibu Megawati Iya. membentuk KPK itu karena menganggap polisi dan kejaksaan saat itu Iya. tidak bisa berbuat banyak terhadap penanganan korupsi. Nah sekarang dilihat dan dinilai oleh sebagian publik bahwa polisi dan kejaksaan sudah mulai bergigi. Maka kemudian ada usulan untuk membubarkan KPK. Tanggapan Mas Yudi kalau kemudian isu untuk membubarkan KPK dengan dalih bahwa kejaksaan dan Polri sudah siap saat ini memberantas korupsi, menurut Mas Yudi gimana? Kalau saya sih nggak setuju ya Mas. Karena kan KPK kan dibutuhkan. Dan Tapi kan Mas Yudi tadi katanya nggak mau masuk KPK lagi. ya kan nggak masuk KPK belum tentu buat bubarin KPK. Nanti saya malah balas dendam kan. Saya daripada saya ngawasi kerja di KPK, bubarin aja KPK kan nggak begitu. Kita kan harus helikopter view. Ya, Kita kan ya. negarawan. Ya, Ya kan? ya. Jadi KPK tuh tetap ada selain karena dalam piagam Jakarta. Iya. Saya lupa. Jadi lupa, saya banyak hal yang lupa itu. Nggak apa-apa, Mas. Ada Bisa gitu. terkait dengan ini. Dulu
anti korupsi sedunia itu berkumpul kan. Salah satunya bahwa Perjanjian. setiap negara itu harus punya lembaga anti korupsi. Itu pertama. Ya walaupun dan udah diratifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua saya pikir KPK pasti dibutuhkan untuk bersinergi lah dengan yang lain. Undang-undangnya juga ada. Ya kan walaupun tadi bisa dibubarin juga kalau undang-undang doang. Ya, Bukan ya. ada di konstitusi. Tapi bagi saya secara subjektif maka KPK perlu ada ya. Karena istilahnya butuh badan khusus ya untuk kait dengan anti korupsi ini seperti Oke, itu. oke. Nah, Mas kan sebagai seorang pegiat anti korupsi ya. Ya. Menurut Mas Yudi, kira-kira tim reformasi Polri yang dibentuk Pak Prabowo itu bisa berhasil nggak? Kalau saya sih ada optimisme di situ, tapi menurut Mas Yudi gimana? Tolong zoom. Ini sebenarnya ini hanya di podcast ini saya menjawab gitu ya. Ya saya pikir saya percayalah ya bahwa tentu ketika presiden membentuk suatu lembaga ya Sini aja nggak apa-apa. pasti Pura-puranya saya nggak ada. sudah ada pertimbangan-pertimbangan ya. Artinya kan di situ kita lihat ada Prof Mahfud, Iya. ada Jimli. Prof Jimli, ya kan? Ada Idam Aziz. Ya ada Pak Idam Ajis, ya, Ada kemudian Mas ada Yusril. Pak Kapolri Iya. sendiri gitu kan, ada Pak Badrodin Haiti gitu kan, kemudian ada Menteri Hukum ya, Iya. Ya, Supratman Andi Aktas. ada Wamennya, Ya. kemudian yang terakhir ada Pak Doviri. Doviri betul. Ya, saya pikir kita tunggu saja hasil dari kerja-kerja mereka ya. Dan saya pikir sebenarnya saya setuju juga bahwa harus ada perbaikan di Polri ya. Misalnya terkait dengan merit system ya terkait dengan HAM dan sebagainya. Saya pikir itu sudah dipikirkan lah gitu. Nah, sekarang tentu kan presiden juga pasti mempunyai target ya. Ya kita tinggal tunggu saja. Toh kalau saya kan melihat di situ ada Prof Jimli, ada Prof Mahfud, ya setidaknya mereka adalah orang-orang yang selama ini concern ya terhadap isu-isu di kepolisian seperti Ya. gitu. Mayut, nanya lagi Mayut, ini bukan OT. Balik lagi kan tadi dijelaskan sebelum teman-teman di KPK 57 orang ini kan nanganin kasus besar tuh. Ya, Kasus-kasus besar sehingga mungkin orang para politik gerah sehingga gunain tangannya tadi pimpinan yang nggak berani saya sebut di TWK kan. Iya. Terus ini isunya teman-teman mau dikembalikan ke KPK. Tapi dengan misal nih dengan syarat kasus lama nggak usah diungkit. Kasus-kasus yang besar tadi. Karena kan urusan politik. saya kita nggak bisa berandai-andai juga. Emang ada kasus lama yang nggak bisa diungkit. Banyak Pak Kasus tadi, Pak. apa itu kasus lama? Saya nggak tahu tuh. Bansos, terus KTP, terus yang sekarang ini yang hilang itu yang tadi disebut Bang BJB, Pak Ridwan Kamil sebelum di OTT kalau nggak salah saya pernah dengar dia langsung naik motor gabung partai sehingga langsung hilang aja itu kasus kan. Nah ini yang menurut saya kita belum ada tahap awal, tapi udah bicara kasus-kasus lama dan sebagainya. Ini kan makin membuat orang resisten. Iya, gimana sih lu? Ya kan? Kan ini nanya Pak. Makanya nggak jadi. Kan? Aduh. Saya juga sebenarnya dari tadi nggak suka nih Pak dari sini Pak. Itulah. Ini kudeta tak berdarah ini. Itulah apa namanya. Tapi saya nggak boleh minggir tadi didorongnya ke sini. Aduh, Pak. Ya harus bertanggung jawab kan. Itulah. Jangan sampai kemudian lari Anda. Kan dulu kita disingkirkan karena kekuatan-kekuatan itu bersatu. Ah. Sekarang kita mau masuk, ya kita udah bikin tembok gitu kan. Wah, nanti kan mereka juga akan bersatu lagi. Oke, kalau gitu ini pertanyaannya. Menurut Mas Yudi, berapa persen sih itu kejadian tim wawasan kebangsaan balik lagi ke KPK diperintahkan oleh Presiden? Kalau saya Persen dari 0% sampai 100%, berapa persen kira-kira? kira-kira mungkin 85%. Oh berarti udah hampir Udah ada. pasti dong. Ini info A1 Pak kalau yang ngomong Bang Yudi Pak. Insya Allah 85% lah ya. Oh iya. Ya tadi kita harapkan yang Jadi kalau 85% artinya itu 85% good news untuk rakyat Indonesia atau bad news sebetulnya untuk rakyat Indonesia harus. ya good news lah. Good news, Artinya ya. kan tadi saya katakan bahwa dengan kembalinya teman-teman ini kan kepercayaan terhadap pembahasan korupsi akan semakin bagus ya. Karena tadi saya bilang orang-orang ini kan sebenarnya orang yang berintegritas, nggak ada cacatnya. Ya kan kalau ada cacatnya pasti udah dibongkar sama itu. Kan kita dulu disikat bukan hanya dari faktual ya, dari udara pun kita disikat di Iya. sosmed dan sebagainya gitu.
Dan kemudian kan kita juga berhasil membuktikan bahwa ini ada yang aneh, ada putusan Komnas HAM loh, ya kan, ada ombudsman, ya kan, putusan Komnas HAM kan jelas diduga melanggar HAM, ya kan, ada berapa belas lah. Kemudian ombudsman menemukan ada maladministrasi. Itu dua lembaga itu, ya kan, yang kemudian membuat kita semakin pede karena saya tahu mereka tuh dulu kan bermain di ruang gelap. Ya pokoknya ikut tes, tapi tes itu menyingkirkan. Padahal harusnya waktu itu nggak boleh menyingkirkan. Itu hanya alih status aja. Ya dulu pegawai KPK menjadi ASN, itu aja, nggak boleh disingkirin. Orang kerja udah pada belasan tahun. Kadang-kadang saya berpikir gini, Mas Ensan, kok kebetulan loh, kok lu kena, teman semua yang kena, iya kan? Misalnya saya ketua wadah pegawai KPK, penasehatnya kena, wakil ketua saya kena, sekjen saya kena, ya kan? Apalagi yang kena, ketua-ketua bidang saya kena, anggota saya banyak kena, anggota WP. Kenapa kena demam berdarah tuh? Iya, kena TWK. Oh, TWK. Itu orang-orang yang keras ya? Iya, garis keras, ya kan? Garis keras itu bukan artinya bahwa wah ini mau apa tadi main pedang, enggak lah. Garis keras itu artinya bahwa kita berani melawan koruptor siapapun. Kita berani jemput DPR, kita berani jemput ketua MK, kita berani jemput dan sebagainya ketika salah, ya kan? Kita nggak mana di jabatan, walaupun kita sebenarnya dari sisi jabatan hanya penyidik, ya kan? Tapi kita kalau emang tahu ada orang salah, kita sikat gitu. Ya, yang menarik tadi Bang Yudian bilang sampai akhirnya ada TWK, ada nggak sih ancaman yang nyata ya, ancaman kepada teman-teman 57 itu ketika bekerja di KPK? Kan itu orang-orang keras, Pak. Ya ancaman nyata lah, Bang Novel itu udah Ya, itu pernah nyata apa itu kan? Kok sama ya 57 gitu ya? Coba kali 57 Pak yang disingkirin, Pak. Kilometer waktu itu berapa ya? Kayak 57. enggak, kali 57 itu rest area. Kayak Iya. 40. Oh iya, 57 saya itu. 57 rest area, gue juga sering di situ. Iya, tahu. Begitu turun dari MBZ kiri udah Kiri. nggak begitu lama. Teman saya yang punya. Pak ini mantan gubernur DKI. Anies. Bukan yang lama, saya lupa. Udah lupakan, Pak. Kan saya ditraktir kalau di situ. Apa sih ini orang gitu? Enggak yang punya KM Ketemu di mana sih? 57. Nggak ngerti gua. Ketemu di mana sih? Dia tuh kadang-kadang mau nanya, cuma nggak mau nanya gitu. Ketemu di mana sih? Nggak ngerti, gue caper banget gitu loh. Apa sih maksudnya? Tapi kan ya waktu itu ketemu di mana? Lagi hujan-hujan, lagi naik motor, ada Ampun. lihat di jalan. Tadi gara-garanya dibuka pintu saya masuk. Dari buka ini beliau saya kenal lama. Iya, tapi kosong saya duduk langsung. Itulah. Emang makanya saya bilang nggak salah ngerekrut beliau, ya kan? Random kali, Pak. Mas, Ya, Soeharto jadi pahlawan setuju nggak? wah, tanyaannya dahsyat-dahsyat bener ya. Ya udah diputuskan presiden. Bukan, lu aja. Menurut Ya lo. udah, saya ikut putusan presiden aja. Wah, ini bijak. Betul, betul. Bijak udah. Presiden udah memutuskan kan? Apa ayatnya ikut ulil amri tuh? Iya, wala kana murah. Oh, ini bagus. Apa? Iya, dia kan Iya, apa ayatnya? Pesantren ya, pesantren. yang tadi Bapak sebut, saya sebut terakhirnya tuh. Lupa saya jadi, Pak. Tuh kan. Lu kok mengintimidasi gitu sih, Bang? Bang. Kok jadi mengintimidasi? Bukan begitu. Dia kan Islamnya kuat banget. Oh iya betul. Nggak Dikit. salah makanya. Salah sholat Dikit zuhur berbahaya, maka dikit berbahaya. Bukan. Bukan, bukan. Teman ini channel ini bahaya. hilang lagi nanti. Hilang lagi. Coba tadi itu ditit ya. Serius itu. Woi, serius. Nah, Jadi ya pemberantasan korupsi zaman Pak Prabowo saya pikir sudah banyak hal yang dilakukan ya. berubah ya. Banyak yang dulu nggak disentuh ya, kayak mafia minyak. Oke gini Mas. Ya kan? Setuju nggak bila presiden melindungi presiden-presiden sebelumnya dari jeratan hukum? Jadi mereka saling melindungi lah. Sebut aja Pak Jokowi gitu, Pak. Enggak, gue nggak nyebut nama. Enggak, saya tahu, Nanti Pak. di ban lagi di report. Enggak, kan presiden-presiden lain banyak. Jadi bagaimana komentar Mas Yudi misalnya memang ada keinginan dari seorang presiden untuk melindungi presiden-presiden sebelumnya dari jeratan hukum, itu wajar nggak? Ya kalau bagi saya tentu sebenarnya bola itu kan bukan di tangan presiden tapi di penegak hukum. Mampu nggak menemukan adanya bukti terkait dengan korupsi presiden sebelum-sebelumnya. Terkadang memang ini yang saya sampaikan bahwa agak sulit ya menemukan adanya korupsi seorang presiden.
Ya karena apa? Karena bermain di kebijakan. Iya, nggak bisa. Ya. Yang karena di dalam kebijakan itu kan kita tidak bisa untuk kemudian mempidanakan. Kalau enggak, nah kita melakukan kriminalisasi, itu yang pertama. Kemudian kedua, ya bahwa biasanya turunan kebijakan itu banyak bermain markup, ya kan? Nah seperti itu. Artinya dibayangin orang-orang bawah. Kan kita memilih presiden ya apapun kebijakan dia kita setujui dong. Ya kan, nah tapi kayak misalnya kereta cepat, ya kan saya pikir untuk di level kebijakan agak sulit, ada orang-orang yang mau bersaksi bahwa siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya di level atas ya, seperti itu. Karena memang itu berbeda dengan presiden-presiden di negara lain. Di Korea misalnya, kenapa banyak presiden-presiden yang kena? Karena mereka kasus-kasusnya benar-benar konkret, nerima gratifikasi, tas, bahkan kan ada kemarin terakhir ibu negara gitu ya, atau di tempat lain benar-benar ada saksi, benar-benar ada bukti aliran uang misalnya dan sebagainya. Kalau yang seperti sekarang kan agak sulit. Siapa yang bermain di dalam korupsi itu kan dua alat bukti dan sebagainya. Jadi bagi saya ya melindungi dan sebagainya mungkin sebagai ada semacam adegium bukan ya, semacam fatsun ya, semacam fatsun gitu ya, fatsun Politik gitu ya, supaya nggak akan. Tapi kan nggak, fatsun politik itu kan baru bisa digunakan ketika memang ada penegak hukum yang mengatakan Pak ini ada korupsi. Tapi kalau enggak, sekarang kan nggak ada, hanya omongan-omongan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemarin Rija Indragiri kesini, terus Mas Rija itu bilang ini tentang pungli di jalan itu, parkir Iya, itu iya. juga termasuk tindakan kriminal tuh. Ini emang agak loncat-loncat ya, mohon maaf, ini keahlian saya emang loncat-loncat. Itu kan politisi gitu. Ya, ini menurut Mas Yudi layak nggak memang pungli berkedok parkir itu dijerat hukum? Ya, Soalnya ada faktor ekonominya juga kan. kalau bagi saya bingung ya kenapa dari dulu itu tidak dilegalkan, ya kan? Misalnya ada perda itu ya dimasukkan retribusi, mereka digaji, ya kan? Apakah kemudian akhirnya, saya pikir harusnya orang-orang Pemda ya itu kan harusnya udah berpikir lah itu berapa, ya kan? Betul. Pemasukannya, ya kan, mengalirnya kemana dan sebagainya. Itu kan sampai saat ini belum ada hitungannya. 2000 walaupun dibilang kan 2000 tidak akan membuat Anda miskin gitu kan, tapi kalau 2000 1 juta akan membuat dia kaya kan gitu. 1 juta motor, ya kan, benar nggak Bang? Ya kan, Apa gue bilang Pol, di depan sini ada tukang parkir musuhnya. Iya, artinya Lumayan. Arti jangan kemarin, saya naik motor Oh iya, itu maksud gua. Arti usul kemarin Pak. Iya, Naik kereta kata. lumayan tuh. Jadi parkir liar itu saya pikir sebenarnya bukan hanya kita lihat dari titik spot-spot ya, tapi kalau review ribuan spot di ini gimana? Ada tulisannya di suatu ini tidak nggak ada bayar gitu kan? Tapi begitu keluar, ya 2000, Terus dibayar nggak? ya kan? Terus dibayar nggak sama Mas Yudi? Ya bayar lah. Oh gitu. Gitu kan? Takut juga sama tukang parkir ya? Penyidik takut Pak. Takut. Gimana? Mana sih? Istilahnya kalau mobil saya dibaret misalnya kan, Mas Yudi dulu SMA di mana sih? 46 Texas, Oh, di mana tuh? Fatmawati. Oh, Fatmawati. Gitu lah. Kok disebutnya Texas? Kok disebutnya Texas? Ya karena suka berantem, suka tawuran. Oh, Tentara gitu. ekstremis anti STM. Buat judul. Terus dulu pernah di ini nggak? Pernah digampar sama guru nggak? Wah itu masa lalu itu. Maksudnya gimana? Ya, Jadi pernah? ya biasa. Enggak, lo kan jadi kalau lo sering tawuran itu, kenapa terus masuk polisi? Waduh. Aduh. Kenapa tuh alasannya kenapa? Gue tuh gak pernah tawuran, hanya ikut-ikutan. Gue disuruh senior ya, tapi ya ngeliat ternyata nggak bener. Akhirnya gue menjadi kutu buku. Oh. Akhirnya gue belajar di perpustakaan terus. Oh. Jadi kalau orang keluar main, gue di perpustakaan. Dulu baca koran. Disetrap enggak? Enggak baca koran. iya. Makanya karena pintar karena banyak baca, ya kan. Terus masuk Akpol selesai. Enggak, saya nggak di Akpol. Ya di mana waktu itu masuk? Kan saya di KPK. KPK bukan di polisi Pak. Saya di Bukan KPK, polisi. kemudian
ditarik ke polisian kayak yang TWK itu. Oh gitu. Begitu ceritanya. Jadi beliau asli pegawai KPK-nya. Kan di KPK ada Dia pegawai tadi kita KPK. ngomongin itu pengen nangis. Bingung. Sama kayak orang ngajak foto. Bapak namanya siapa? Yudi tapi bilangnya Agus kan gitu. Jadi ya kembali lagi pemberantasan korupsi di zaman Pak Prabowo ini ya setidaknya ada beberapa poin. Ya. Poin pertama artinya mereka yang kebal di masa lalu ya itu berhasil disikat. Ya kan? Yang kedua ya kejaksaan mulai meningkat ya prestasinya. Polri pun juga udah berhasil bentuk Kortas ya, Kortas Tipikor. Ya, kemudian yang ketiga ya tentu kita mengharapkan KPK juga kuat. Ya, keempat ya sistem pencegahan dilakukan. Yang kelima ya orang-orang yang tidak mematuhi perintah presiden untuk tidak korupsi ya itu harus segera ditangkap gitu kan. Kita lihat Pak Prabowo ini kan adalah presiden ya. Saya sebagai aktivis anti korupsi, presiden yang paling banyak ngomongin korupsi itu ya Pak Prabowo. Mungkin udah puluhan kali setiap pidato pasti. Kemarin di Tanah Abang aja ya kan ada ngomongin korupsi. Mungkin ada 20 sampai 30 kali gitu kan ngomongin korupsi. Dan termasuk kepala daerah ini kan. Sebentar. Tadi ngomong-ngomong Tanah Abang, itu Mas Yudi kemarin waktu Pak Prabowo ngeresmiin stasiun Tanah Abang, penguasa Tanah Abangnya ada nggak? Ada nggak tuh? Aduh, pinggir jurang lagi. Udah benar tadi gue bilang saya ada kegiatan. Tadi Tadi penguasa Tanah Abang maksudnya yang lapak buka-buka lapak gitu. Nggak tahu saya, kan saya nanya aja. Penguasa Tanah Abangnya ada? Bang Ida ada di situ harusnya mantau Pak. Oh, Tanah Abang itu Land Brother. Land Brother. Land Brother, ya kan? Tanah Abang. Tanah Abang. Ya, jawab dong. Aman. Panas ya gini. Bercanda. Ya. Jadi dari KPK zaman siapa? Oh, saya dari Pak Ruki. Oh, Pak Ruki direkrut, Pak Antasari. almarhum ya kemarin. Kemarin. Jadi saya bilang ke beliau, satu-satunya ketua KPK yang berani untuk menangani kasus keluarga presiden yang berkuasa ya hanya Pak Antasari. Lepas itu kan kayaknya udah nggak ada. Iya. Bener nggak? Iya, benar. Pemirsa, saya sampai sekian dulu. Tapi kelihatannya Mas Saiful masih pengen lanjut karena penasaran dengan Enggak. beberapa kaitan Pak Yudi. Udah Anda di sini aja. Ini udah 40 menit. Udah 40 menit. Berhubung anak saya masih kecil-kecil, saya ingin bekerja untuk anak-anak saya. Saya ikut juga Bang Esan geser ke kanan. Enggak, lu mesti kayak Purbaya dong. Apa itu Pak? Ini kita foto aja ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan tanya. Ini lempar batu sembunyi tangan. Saya udah curiga nih kalau ikut podcast Mas Ensan ini pasti ada udang di balik batu atau udang di balik bakwan. Ya. Oke, Mas Yudi, terima kasih banyak ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga menginspirasi semua teman-teman semua. Itulah tadi Mas Yudi Purnomo Harahap. Harahap. Ya? Iya. Tapi kesimpulannya belum. Apa kesimpulan? Sejam nanti. Ada Pak Poin tadi. opini apa? Kesimpulannya ada 85%, 57 kembali ke KPK. Oh ya, itulah dia. Dan itu dibikin judul. Dan lo tau nggak makanan yang paling membahayakan tuh makanan apa? Apa Bang? Makanan nasi padang yang lagi dimakan yang punya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kan baik.